Baik, kembali bersama saya Madeo Sandika Purnama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial lanjutan mengenai bahasa pemrograman C++ dengan topik operator bitWC yang diterapkan pada IDE Microsoft Visual Studio 2010. Nah, sedikit penjelasan yaitu operator bitWC ini digunakan untuk memanipulasi data bit yang memiliki anggota-anggota seperti AND, OR, kemudian NOT, kemudian XOR, dan selanjutnya shift right atau geser ke kanan dan shift left atau geser ke kiri. Nah, XOR dan NOT itu sama dengan gerbang logika, hanya saja XOR dan NOT pada operator bitWC ini bekerja pada setiap bit. Nah, sedangkan jika operator logika itu bekerja pada nilai yang dihasilkan atau yang dicari. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan praktekkan secara langsung. Saya di sini sudah mempersiapkan Microsoft Visual Studio 2010. Kemudian seperti biasa langkah pertama yaitu pembuatan project. Sini pilih Win32 Console Application, kemudian berikan nama projectnya. Saya di sini contohkan modul 4, strip 3. Kemudian Anda dapat memilih direktori tempat penyimpanannya. Saya contohkan di sini. Nah, kemudian klik OK. Jika sudah terdapat keluar jendela baru, klik Next. Kemudian hilangkan pada precompile header dan isi centang pada empty project. Klik Finish. Nah, jika pada Solution Explorer sudah terlihat project yang sudah kita tadi buat, maka untuk pembuatan jendela kerja baru, kita akan klik kanan pada Source File, pilih Add, kemudian New Item. Nah, di sini pilih C++ file, kemudian isikan nama. Saya contohkan di sini operator bitWC. Nah, seperti itu. Apabila sudah, klik Add. Nah, di sini sudah ditampilkan jendela kerja kita. Nah, kita sudah dapat membuat source code ya pada pemrograman C++ yang menerapkan operator bitWC. Langkah selanjutnya yaitu seperti biasa saya akan memberikan komen untuk identitas. Nah, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pembuatan struktur dasar dari pemrograman C++ yang diawali dengan pemanggilan header IOStream. Kemudian pendeklarasian std. Dan pembuatan fungsi utama yang bertipe integer. Dan ditutup dengan return 0. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya saya di sini akan mencontohkan penggunaan operator shift left yang pertama. Saya di sini menggunakan tiga buah variabel yang bertipe integer. Saya namakan U, kemudian V, dan W. Itu kemudian U ini saya isikan dengan 1,
di shift left dengan 1. Kemudian untuk V saya isikan 1 di shift left dengan 2. Kemudian untuk W saya isikan 1 di shift left dengan 3. Nah, shift left ini maksudnya pergeseran ke kiri. Nah, di sini ini merupakan bilangan yang akan digeser. Kemudian di lambang dari shift left itu adalah tanda lebih kecil 2 kali. Dan digeser berapa kali diikuti dengan jumlah pergeseran. Seperti itu, saya lanjutkan untuk menampilkan. Satu di shift left-kan dengan 1. Maka yang ditampilkan adalah U dan pembuatan baris baru. Yang kedua, 1 di shift left-kan dengan 2. Mendapatkan hasil V. NL. Kemudian yang ketiga, 1 di shift left-kan dengan 3 atau digeser 3 kali. Menghasilkan hasil W. Nah, itu untuk shift left. Kemudian yang kedua saya akan mencontohkan dari penggunaan operator shift right atau geser ke kanan. Di sini saya akan menggunakan 3 variabel lagi yang bertipe integer. Saya namakan X, Y, dan Z. X di sini saya isi dengan 16 di shift right-kan dengan 1. Kemudian Y diisikan dengan 16 di shift right dengan 2. Kemudian Z diisi dengan 16 di shift right 3. Seperti itu. Nah, shift right kebalikan dari shift left atau shift right itu digeser ke kanan. Nah, shift right ini kemudian angka pertama yaitu 16, kemudian digeser ke kanan sebanyak 1 kali, ini sebanyak 2 kali dan sebanyak 3 kali. Dan setiap pergeseran di setiap shift right itu dibagi angka inputan dibagi dengan 2. Jika digeser 3 kali jadi dibagi 2, kemudian dibagi 2 dan dibagi 2. Nah, sedangkan jika shift left ini dikalikan, kebalikan dari shift right. Nah, shift left ini dikalikan dengan 2 pada setiap pergeserannya. Seperti itu. Kemudian untuk ditampilkan. Yang pertama 16 shift right-kan dengan 1. Ya, dapatkan hasil X. Muatan baris baru, kemudian 16 di shift right-kan dengan 2. Dihasilkan Y. Dan yang terakhir 16 shift right-kan dengan 3 dengan hasil Z. Sini saya tambahkan satu lagi untuk membuat sela-sela. Seperti itu. Itu untuk operator shift right atau geser ke kanan. Nah, untuk selanjutnya akan dikombinasikan antara operator AND, OR, NOT, dan XOR. Saya di sini gunakan 2 buah variabel. Yang pertama A,
yang diisi dengan nilai 1 atau benar, kemudian B yang diisi dengan 0 atau nilai salah. Kemudian untuk ditampilkan, yang pertama nilai dari A, jadi yang ditampilkan adalah A. Kemudian yang kedua, menampilkan nilai dari B. Kemudian yang ketiga, di sini akan ditampilkan nilai A setelah di-AND-kan dengan B. Di sini untuk mendapatkan hasilnya, kita tulis di dalam kurung A di-AND-kan dengan B. Seperti itu. Kemudian nilai A di-OR-kan dengan B. Masih di dalam kurung, A di-OR-kan dengan B. L. Untuk kemudian A not A untuk mendapatkan hasil dari kebalikan A atau not. Kemudian untuk menampilkan not B atau kebalikan dari B, kemudian yang terakhir yaitu operator XOR, itu A di-XOR-kan dengan B. Seperti itu. Untuk menampilkannya sama di dalam kurung, A di-XOR-kan dengan B. Seperti itu. Nah, jika ya ini sudah selesai pembuatan sintaknya, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan coba compile. Nah, di sini sudah dinyatakan sukses, kemudian kita akan jalankan programnya. Oh, masih satu lagi ya, masih ada yang kurang seperti biasa. Untuk menahan eksekusi pada saat program dijalankan, sistem pause. Kita ulang compile, kemudian dijalankan. Nah, ini merupakan hasil dari operator-operator bitwisi. Yang pertama yaitu di shift left atau digeser ke kiri. Nah, jika angka 1 ini digeser sebanyak 1 kali ke kiri, maka angka 1 ini akan dikalikan 2 karena setiap pergeseran nilai yang diinputkan dikalikan dengan 2, jadinya hasilnya 2. Kemudian jika digeser 2 kali, hasilnya 4 karena 1 dikali 2, kemudian dikalikan 2 lagi, jadinya 4. Dan begitu selanjutnya, ketiga digeserkan 3 kali, hasilnya 8. Nah, untuk sebaliknya, shift right atau geser ke kiri, setiap nilai yang diinputkan dibagi dengan 2 pada setiap pergeserannya. Seperti ini, 16 dibagi 2 sama dengan 8, 16 dibagi 2, kemudian 8 dibagikan 2 lagi, yaitu hasilnya 4, dan begitu selanjutnya, di 4 dibagi 2, yaitu 2. Seperti itu.
Nah, untuk operator selanjutnya yaitu dengan nilai A yaitu 1 dan B 0. A di N-kan dengan B, hasilnya 0. A itu 1 di N-kan dengan 0. Nah, setiap hasil dari N, jika salah satu bernilai 0, maka hasilnya akan menjadi 0. Dan jika OR ini kebalikan dari N, nah jika salah satu bernilai benar, jadi nilainya 1 atau 1. Nah, jika not A, yaitu kebalikan dari A ini inputannya 1, jika dibalik jadinya 0. Berarti jika A benar, tidak benar, maka salah. Begitu juga dengan B, jika B salah, tidak salah, berarti benar. Dan terakhir yaitu XOR, A itu di XOR-kan dengan B, nilainya 1. XOR ini apabila salah satu bernilai 1, maka hasilnya 0, maka hasilnya 1. Nah, maksudnya itu setiap jika A dan B inputan yang berbeda, maka hasilnya 1 atau benar. Nah, jika A dan B ini bernilai sama, baik 00 atau 11, maka hasilnya akan 0 atau salah. Nah, seperti itu penerapan operator Bitwisi pada pemrograman C++. Semoga tutorial ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi.